恭喜公主身体痊愈。在桃源谷发现了失踪多时的大师姐。你说什么？ Jansan menginfokan bahwa King Yun sejak kecil sangat dekat dengan Baiwan. Namun 5 tahun silam, Baiwan menghilang. Kini King Yun menemukan kembali cinta sejatinya. Dikhawatirkan Sekte 9 tak akan tinggal diam. Yu Jing yang memiliki kesaktian tingkat tinggi tak akan gentar sedikit pun. Dia berjanji tak akan membiarkan Baiwan kembali ke Sekte 9. 剑山想说什么？5年前，九重幽宫宣布大弟子阿初，时隔5年，又再次遇到了九重幽宫的人再靠近百万，不管是谁。 Lin Peng berusaha untuk menutupi kebiasaan istrinya yang masih suka menulis cerita dengan mengatakan bahwa kini Muki sedang rajin menjahit dan menyulam. Namun tiba-tiba Lin Peng melihat istrinya sedang menulis. Dia pun dengan segera menghalangi ibunya, namun akhirnya ketahuan juga. Sang ibu pun marah membawa semua buku ceritanya dan menyuruh petugas untuk membakarnya. 还不动手烧了？金小姐的画本取来了。不行，我桃源国岂能容得下这些？母亲，少夫人，动手！风儿，你亲自动手。 还不动手！不要杀了他！不要！为娘自会替你管教，你不会管教夫人。放开！ Akhirnya Muki sudah tak kuat lagi dengan peraturan yang terlalu baku di lembah Toyun. Dia memutuskan untuk pergi dari lembah dan menyatakan cerai, tak ada lagi keterikatan apapun. 不行，我不能在这待一辈子。不好了，不好了，少夫人留书出走了。就当你我合力，从此两不相干。你们桃源谷欺人太甚。哎呀，这。 Di markas Sekte 9, terlihat ketua semakin menderita setelah memakai teratai Tiansan. Kini Tabi baru mengerti ternyata teratai Tiansan bisa menyembuhkan sesaat, namun setelahnya akan semakin menderita dan tak bisa menggunakan kesaktiannya. Ternyata semua ini siasat Yu Jing untuk mengetahui siapa musuhnya yang diketahui saat mencuri teratainya. Setelah Tabi pergi, ketua marah kepada Sui kenapa Baiwan masih hidup. Ketua juga marah kepada putranya yang ingin membawa Baiwan kembali ke Sekte yang sudah dianggap sebagai pengkhianat Sekte. 他现在在哪儿？是晴云当众提出。少公主她。 并未回宫，他马上来见我。 Saat Baiwan dan Yu Jing sedang berbincang, muncul pelayan melaporkan bahwa King Yun beserta pasukannya berada di gerbang. Baiwan yang tak mengetahui siapa King Yun sebenarnya, dia akan berbicara dengannya. Namun Yu Jing menyarankan untuk tidak keluar karena situasinya masih rumit. Dan benar saja, mereka sudah berada di depan gerbang siap menyerang. Tak lama Yu Jing pun muncul. 这是迷阵，大家屏住呼吸。 Di Sekte Lembah, seorang pelayan menginfokan bahwa Muki kini sudah berada di kediaman orang tuanya. Dia juga mengatakan bahwa Muki kini sedang menulis cerita negatif tentang Lin Peng dan Sekte Lembah, dan bukunya sangat laris di pasaran. Yang sontak saja membuat Lin Peng marah dan segera pergi menemui Muki. Setelah tiba di sana, Lin Peng menjelaskan semuanya, hingga seluruh buku cerita Muki yang dibakar habis. Ketua Yin ingin marah, namun dia menahan emosinya. 哪能是你一纸和离书说走就走？我是来接秋儿回。我不跟你回去。 回去继续烧我的画本吗？ Malam harinya, Lin Peng mencoba membujuk Muki untuk kembali ke lembah Toyun. Namun keputusan Muki tak bisa diubah lagi, dia memutuskan hubungannya. Tak akan pernah kembali ke lembah untuk selamanya. Lin Peng semakin bingung di antara dua pilihan yang berat, antara cintanya dan peraturan sektenya. Namun setelah Lin Peng pergi, tiba-tiba... 秋儿，什么？ 秋儿不见了。 King Yun dan pasukannya ternyata masih berada di luar gerbang Tingkin. Mereka tak bisa mendekati gerbang karena terhalang asap beracun. Tak lama muncul Suyi yang diutus ketua untuk menjemputnya pulang. 天宇，跟我回去。九幽令在此，如见公主本人。为九重幽宫面见公主。 Dan ternyata yang membawa Muki adalah Jansan yang diutus oleh Yu Jing. Karena mendapatkan info bahwa Muki telah bercerai dan ditindas di lembah oleh ibu mertuanya. Yu Jing melakukannya demi kebahagiaan Baiwan dan Muki. Namun Baiwan terkejut saat Muki mengatakan kini seluruh pendekar dunia memusuhi Yu Jing. Dituduh telah mencuri sisa kitab Buyuan saat mengawal Baiwan. Dan kini dunia telah mengetahui bahwa Baiwan adalah murid pertama Sekte 9. Baiwan pun memutuskan meminta bantuan kepada Suju untuk mengobati hilang ingatannya. Karena hanya itu satu-satunya solusi untuk mengetahui kebenaran seluruhnya.
看到什么了？我好像看到了一些画面，为什么我想不到更多了？不可能啊！你真的没想起来？我从未失手过。100万什么时候能恢复啊？等着，我准备去了。Jiansan melaporkan bahwa kini Suju sedang mengobati ingatan Baiwan. Dengan mengejutkan, Yujing mengatakan bahwa Baiwan tak hilang ingatan. Ada yang sengaja menyegel ingatan dan kesaktiannya. Hanya ada satu cara untuk membuka segelnya, yaitu dengan rumput Lingyu. Namun Yujing akan mencegah ingatannya kembali, karena masa lalunya penuh dengan penderitaan. Biarkan dia menjadi Baiwan yang sekarang, penuh dengan kebahagiaan tanpa beban dan tekanan. 绝不能让他再承受那些锥心之痛，他过往的那些惨痛经历，我绝不能让他再想起。 King Yun kembali ke istana menghadap sang ayah. Ketua murka karena King Yun ingin membawa Baiwan kembali ke sekte yang sudah dicap sebagai pengkhianat sekte. Ternyata King Yun tak mengetahui apa yang telah terjadi 5 tahun yang lalu. Dia menuduh ayahnya lah yang telah membuat Baiwan hilang ingatan. 他背叛了本座，他怎么可能是叛徒？背叛了整个九重幽宫，还敢替那个贱人！意思是说，本座污蔑他了。他失踪失忆都是你干的！来人，尊上，地牢，好好用刑！ Lin Peng melapor kepada Ketua Yin. Dia mendapatkan info bahwa Muki berada di sekte Tingqin di bawah perlindungan Yujing. Ketua terkejut dan memerintahkan untuk segera membawa Muki kembali. 现在必须马上把秋儿带回来。不管怎么样，连峰会去听琴院，平安带回秋儿的。岳父大人，就不劳烦你了。 Lin Peng akhirnya tiba di sekte Tingqin. Dia memberitahu penjaga agar segera menyerahkan Muki. Namun pendirian Muki tetap sama, dia tak ingin kembali. Yujing pun menemui Lin Peng dan mengatakan bahwa Muki tak ingin kembali, jadi jangan memaksanya. 我之前念你在桃源谷救过我一次，他并不想和你回桃源谷。秋儿，我掀了你的听琴院，还请自便。你小心点，没有有毒。 Setelah beberapa hari, King Yun menerima hukuman dari ayahnya. Dia meminta Suyi untuk menemui ayahnya akan mengakui kesalahannya. King Yun memohon kepada sang ayah untuk diberikan tugas membawa Baiwan kembali. Karena jika ingatannya pulih dan masih berada di luar, maka rahasia Sekte 9 akan bocor. Jika terbukti Baiwan mengkhianati sekte, maka dia yang akan menghabisinya sendiri. 的确想去找阿楚，都绝不能让他流窜在外。但是他知道太多九重幽宫的秘密，如果他真的是叛徒，那我也绝对不会姑息，我必定将他带。 Yujing memutuskan akan segera menikahi Baiwan karena jika sudah menjadi istri ketua sekte Tingqin akan lebih aman. Bahkan sekte 9 pun tak akan berani mengganggunya. Namun rencana ini tak boleh diketahui oleh siapapun. 只要百万与我成婚，真成婚呐？这么急？正式有了听琴院院主夫人的称号，他能同意吗？就是九重幽宫也奈何不了他。王管家先把婚礼要准备的事情都准备好。好。 King Yun yang kini sudah mendapatkan izin dari ketua untuk membawa Baiwan. Dia memasuki sebuah toko rempah-rempah langganan sekte Tingqin. Pemilik toko mengatakan hari ini utusan sekte akan datang untuk mengambil barang pesanan. Tak lama dia pun tiba. Namun King Yun seketika marah saat orang tersebut mengatakan bahwa Yujing dan Baiwan akan segera menikah. 正常人家的婚事没什么特别的。我问你，谁的婚事？阿初要结婚，我不便多说，我不认识什么阿初。婚事。 Saat Baiwan pergi ke pasar akan membeli hadiah untuk Yujing, pengawalnya dihadang oleh seseorang dan tiba-tiba King Yun muncul membawa Baiwan. Tak lama pengawal tadi melaporkan kejadiannya kepada Yujing. Mereka pun bergegas pergi mencari Baiwan. Sementara Muki yang sama sedang berada di pasar berhasil ditemukan oleh Lin Peng. Saat mereka berbincang, Muki terkejut melihat gantungan milik Baiwan tergeletak di jalan. Dan Baiwan kini sudah bersama King Yun menuju sekte 9. Dia meyakinkan Baiwan bahwa Yujing adalah dalang di balik semua ini. 都是为了你好，你为什么还要这么执迷不悟？看你们分明就是想利用我对付阿珍罢了。曲征才是这一切的幕后黑手，我从来没有骗过你。那本假的朴元真经，真正的此事江湖皆知，他都是为了得到那本真正的朴元真经。 Yujing murka terpaksa turun gunung lagi. Dia memerintahkan untuk mengumpulkan semua anggota sekte. Tak lama para murid yang dipimpin oleh Jiansan mulai bergerak. Lin Peng yang melihat istrinya pergi bersama mereka. Tak ada jalan lain, dia harus membantunya sekaligus agar bisa melindungi Muki. King Yun membawa Baiwan menemui seseorang bernama Uchi yang mengetahui kebenaran bahwa Yujing telah merencanakan semuanya. Uchi menceritakan dia melihat Yujing menugaskan orang bernama Xing Liu dengan bayaran mahal untuk mengirimkan paket berupa kitab Puyuan kepada jasa pengawalan untuk diantarkan kepada orang yang bernama King Song yang sontak saja membuat Baiwan terkejut tak percaya. Dia akan pergi menemui Yujing untuk meminta penjelasannya, namun dihadang oleh King Yun dan tiba-tiba Yujing muncul.
Yujing dengan mudah mengalahkan King Yun hingga terluka parah. Namun saat menghampiri Bai Wan, dia marah besar. Tak disangka ternyata orang yang paling dipercaya adalah dalang dari semua kekacauan ini. Yujing akan menjelaskan semuanya setelah kembali ke Tingkin, namun Bai Wan semakin emosi. 你一直都在骗我，对不对？我再好好跟你解释。等我回到听景院，你还有什么好解释的？你既然就是那个罪魁祸首，我再也不想看见你。你走啊！ 院主， 回听景院。 是。 Seorang petugas melaporkan kepada Jian Shan bahwa ketua sudah berhasil membawa Bai Wan kembali ke sekte. Mereka pun bergegas kembali. Lalu Lin Peng membujuk lagi Muki untuk kembali ke lembah. Namun Muki sudah tak ingin lagi memasuki rumah yang penuh dengan aturan baku. 不如我们一起回桃源谷吧。对呀，少夫人。得赶紧去听清源照顾他。你回到桃源谷，绝对不会再有人责备你。你还是不明白我为什么离开桃源谷这件事，我不想再讲了。罢了，感谢你这一路来对我的照顾，而是你从未懂我。 Bai Wan yang baru sadar dari pingsannya langsung pergi menemui Yujing. Dia marah dan meminta semua penjelasannya. Yujing pun menjawabnya dan mengakui semua adalah siasatnya. Namun Yujing tak mengatakan yang sebenarnya tentang Bai Wan yang terlibat pembantaian keluarganya 5 tahun yang lalu. Yujing tak ingin menyakiti Bai Wan yang akan menyalahkan dirinya sendiri. Lebih baik dia membenci Yujing. 怕我想起一切之后，你的计划就落空，所以你一直不想我恢复记忆。你早就知道我是九重幽宫的弟子了，达成你得到经书的目的。一直算计我的人就是你。不是，你还想狡辩什么？ 我对你的情从未变过。你说的每一句话，你当真这么想？我没有办法告诉你5年前的真相，你怨我，怪我，不愿你痛恨自己。 King Yun yang sudah kembali dihukum ayahnya karena gagal menjalankan misinya. Dia meminta kesempatan sekali lagi untuk membawa Bai Wan, namun ditolak. 父亲，这里是掌罚堂，承诺将阿初带回，愿再练100遍。你已经让我失望过一次。 Para ketua sekte dari penjuru negeri mendatangi ketua sekte 9 untuk membahas masalah kitab Puiyuan yang belum ditemukan dan masalah Yujing yang kini sudah menjadi musuh seluruh pendekar aliansi bela diri. Mereka merencanakan akan melakukan penyerangan kepada sekte Tingkin. Namun ketua Su mengatakan kasus kitab dan Yujing ditunda dulu karena kini sudah waktunya menggelar asosiasi Wuhu yang diadakan 3 tahun sekali, turnamen para pendekar dari seluruh penjuru bumi. 还有一件重要的事情3年1度的五湖会的事情。 可就要延后了，还要为了他耽误整个武林最重大。由九重幽宫来主持最为妥当。 Bai Wan memberitahu mereka berdua tentang kebohongan Yujing. Sudah saja membahas Suju marah dan mendatangi Yujing. Mereka memutuskan akan pergi dari sana. Tak lama Yujing pun keluar. Namun dia tetap tak menjelaskan kebenarannya demi kebaikan Bai Wan. Kemarahan Bai Wan pun tak terbendung lagi hingga dia memutuskan hubungan. 你是困不住我的，不会再相信你了。可我不行，当真离开我。是，恩短义绝。 百万，我会再次找不到你。 Mereka tak bisa keluar dari sekte karena penjagaannya diperketat. Semua ini demi keselamatan mereka, namun belum dipahami. Tak lama muncul Suju menginfokan bahwa ingatan Bai Wan disegel. Ternyata tangan di lengannya adalah segel ingatan dan kesaktian. Dia mengetahui dari ayahnya melalui surat rahasia karena penasaran kenapa pengobatannya tak sembuh. Suju juga menginfokan hanya ada satu obat pembuka segel, yaitu rumput Lingyu. Namun orang yang memilikinya hanya pendekar yang menjadi juara turnamen Wuhu sebagai hadiah utamanya. 灵瑶草的珍贵药草才能解除这种。这次武湖会的头奖就是灵瑶草，我们拿到灵瑶草，你就什么都能想起来了。必须要得到灵瑶草，我必须要出去。 怎么去武湖会？ Jian Shan marah kepada Yujing kenapa tak dijelaskan seluruh kebenarannya kepada Bai Wan agar dia tahu dan tak membenci Yujing. Namun keputusan Yujing tak berubah, lebih baik Bai Wan membencinya daripada harus terluka hatinya oleh masa 真 lalunya. 的想一辈子把金姑娘关在听琴院里？真的错得太离谱了！我何曾有从一开始什么事情都瞒着她？你何不干脆解释清楚这一切？你凭什么不告诉她？不能让他知道过往的事情。你是拦不住的。她既然想要找回自己的过去， Bai Wan tak sengaja melihat pelayan membawa sesuatu yang disembunyikan. Karena penasaran, dia pun mendatangi ruangan tersebut. Bai Wan terkejut ternyata gaun pengantin. Tak lama Yujing muncul. Kali ini dia tak akan menahan lagi Bai Wan berada di sekte 我已 Tingkin. 经命人将这件喜服给收起来了，你不要误会。那又怎么样？也早就该解除了。好，心不在此，留人何用？你可以走，而经说要解除婚约的人还是你。 你说过的永如光阴般深，千年一个人肩而过。 Akhirnya mereka dibiarkan pergi keluar dari sekte meski dengan berat hati Yujing melepaskannya. Mereka akan mengikuti turnamen Wuhu. Kali ini Yujing akan membantu keinginannya, yaitu memulihkan ingatan Bai Wan. Dia juga akan pergi untuk mengikuti turnamen agar bisa mendapatkan rumput Lingyu. Meski Yujing tahu turnamen tersebut untuk memancing Yujing turun 还没 gunung. 有离开，可是后悔了。你好自为之吧。
你说的对，不应该阻拦。收拾，我们也动身去五湖会。打算帮他去拿灵药草？明知道这是个陷阱，难道咱们真要去啊？五湖会的首奖是灵药草，我又怎能让他孤身前往？ Di tengah perjalanan mereka beristirahat di sebuah kedai. Terlihat Lin Peng juga sudah berada di sana. Dia meminta maaf kepada Muki dan mengakui semua kesalahannya. Muki akan mengawal mereka bertiga hingga sampai ke tujuan. Dan tiba-tiba seorang pencuri membawa dompet Baiwan. 还好都在。还是由我来一路护送吧。那好吧，走吧。守着。 Suyi mendatangi King Yun untuk menyampaikan pesan dari ketua bahwa King Yun ditugaskan untuk mengikuti pertandingan Wuhu sebagai perwakilan dari Sekte 9. Awalnya King Yun menolak, namun setelah diberitahu bahwa hadiah utamanya adalah rumput Lingyu, King Yun terkejut dan langsung menyetujuinya karena rumput tersebut satu-satunya obat untuk mengembalikan ingatan Baiwan. 灵药草，只要拿到灵药草，阿朱就能想起来。王油毒的只有灵药草没错。 Suyi melaporkan kepada ketua bahwa King Yun bersedia mewakili Sekte 9. Suyi akan diangkat menjadi juri pertandingan dan ketua berpesan agar King Yun dan Yu Jing bertanding di 少 final. 公主她欣然领命，我会把你安排到比赛裁决制，要让他进入决赛。要明白。 Dan akhirnya mereka tiba di kota Wuhu. Di sepanjang jalan terlihat banyak orang berjualan peralatan perang. Mereka pun berhenti untuk menikmati keramaian kota. Sementara Suyi akan melapor ke Wisma Wuhu. Baiwan yang sedang berjalan sendiri melihat peramal yang pernah dijumpainya dulu. Namun saat dia akan mengambil ramalan dalam sebuah kotak, tiba-tiba Yu Jing muncul. Tak lama, Yu Chen dan prajuritnya menghampiri Yu Jing dan mengancam bahwa seluruh pendekar kini sedang memburunya. Namun dengan mengejutkan, ketua Sekte 9 pun muncul. 公主来的正是时候。五湖会的规矩是，只认武功高低。你可还记得本座？景渊公主，我并不认识。如果没什么事的话，我就先行。曲某也告辞了。人也先行告退了，咱们走。 Baiwan yang kini sudah berada di Wisma Wuhu ditemui King Yun bahwa ketua sekte ingin menemuinya. Namun setelah tiba di sana, hanya Baiwan yang diperbolehkan menemuinya. Sementara Jiansan melaporkan kepada Yu Jing bahwa ketua sekte memanggil Baiwan. Dan tak lama Baiwan pun tiba menemui ketua. Namun saat mereka sedang berbincang, tiba-tiba Yu Jing muncul. 云渊公主一声不吭就带走曲某，属下办事不力，无法阻拦曲征。没什么事的话，晚辈就先行告退了。不过是故人叙旧罢了，即将揭晓。 Tibalah saatnya turnamen Wuhu digelar. Terlihat seluruh pendekar dari penjuru bumi hadir di sana, termasuk Baiwan dan Muki yang ternyata ikut daftar turnamennya. Suyi pun memperkenalkan hadiah utamanya yaitu rumput Lingyu. Dia menjelaskan bahwa kompetisi pertama akan dimulai dengan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok merah dan biru. Seluruh peserta harus menemukan plakat yang tersimpan acak di dalam hutan. Plakat tersebut berjumlah 70. Kelompok yang terbanyak mendapatkan plakatnya akan masuk ke tahap berikutnya. Mereka hanya diberi waktu 6 jam. Mereka pun satu persatu memilih warna kelompoknya. 蓝色好了。我才不要跟你一队呢！公子，那个曲征选的是？慢着，就选择蓝队吧。九重幽宫这次也选了蓝队。 Setelah memilih dan menentukan kelompoknya masing-masing, turnamen pun dimulai. Mereka semua akan memasuki hutan untuk mencari plakatnya. Terlihat Baiwan dan Muki ketakutan setelah memasuki hutannya. Tak lama muncul Lin Peng, dia ingin melindungi istrinya yang kebetulan satu kelompok. Dan tak sengaja Baiwan melihat satu plakat dan berhasil mengambilnya. Namun tiba-tiba muncul Su Cheng. 你们要想活，这怎么又是你啊？你的令牌给我放下！快走，我一个人对付他们绰绰有余。快！那你呢？我不能对他一个人在这儿，你快走。小姐， Baiwan dan Muki berpisah, kini Muki berjalan sendirian. Tiba-tiba muncul King Yun membawa plakat yang banyak. Namun saat akan diberikan kepada Baiwan, muncul Yu Jing merebutnya. Yu Jing sengaja agar kelompok Baiwan kalah untuk menghindari bahaya. Karena tujuan Yu Jing mengikuti turnamen hadiahnya untuk Baiwan. Namun Yu Jing tak memberitahunya. Dan King Yun pun murka.
Lin Peng memutuskan untuk menghindar dari Yu Cheng demi keselamatan Muki. Mereka berhasil bersembunyi tak diketahui oleh Yu Cheng. Sementara King Yun memutuskan untuk pindah menjadi kelompok merah. Dia menghajar semua pendekar di hadapannya dan mengambil plakatnya. Sontak saja membuat ketua marah besar karena King Yun tak menuruti perintahnya. Dan tak terasa lonceng pun berbunyi pertanda waktu akan habis tersisa 15 menit. Terlihat plakat dari kelompok biru lebih unggul. Tak lama muncul King Yun membawa plakat yang banyak untuk tim merah, namun masih tak cukup. 我会帮你得到灵药草，要如何补齐剩下的令牌？就算找出剩下的，也不够啊！我一定会让你赢。 Dengan mengejutkan, Suyi memberitahu rahasia peraturan Wuhu. Dalam 15 menit terakhir, tak ada peraturan, semua bebas dilakukan. Baiwan pun mengubah siasat dengan membuat tak sadar penjaga. Lalu dia mengambil banyak plakat dari tim biru. Dan tiba-tiba Yu Chen muncul. Namun di waktu yang bersamaan, Yu Jing pun berada di sana. Dengan mengejutkan, ternyata Yu Jing berpindah menjadi kelompok merah setelah mengetahui King Yun masuk tim merah. 我明白了。 你要转换阵营啊！ 在那边，走。红队获胜。 Yu Jing menemui Baiwan dan memberitahukan semuanya. Tujuannya mengikuti turnamen hanya untuk mendapatkan rumput Lingyu. Dia berjanji akan membantu dan mewujudkan keinginannya mendapatkan kembali ingatannya. 为什么要得到灵药草？为了你，我都会帮你得到灵药草。你一个人前来，我不放心，帮你找回记忆。 Saat Muki sedang bersama Suju, Muki terkejut melihat ayah dan mertuanya datang. Sang ayah marah besar tentang keputusan Muki berpisah dengan Lin Peng. Muki masih tetap dengan keputusannya tak ingin kembali lagi ke lembah. Tak ada jalan lain, ayah dan mertuanya pun menyetujuinya. 分开才是最好的选择。我和玉公子确实不合适。也罢，已经打定了主意要和离。好，以后啊，别再联系了。 我知道了。 Demi Baiwan, King Yun nekat akan mencuri rumput Lingyu. Namun setelah lama dicari tak ditemukan, tiba-tiba Suyi muncul. 想死的话，就别拦着我。你是为了他来偷灵药草的？人是我呢。尊上。 King Yun akhirnya ditangkap dan menerima hukuman dari ketua. Ketua marah karena King Yun telah melanggar 2 peraturan, berpindah tim dan ingin mencuri rumput Lingyu. Namun kali ini ketua memaafkannya dengan syarat harus menghabisi Yu Jing. 夜盗灵瑶草，属下知错。本座今日可以留你一命。杀了屈征，信自己打不过屈征吧？你放心，一举击败屈征。 Sang ayah yang mengetahui bahwa kesaktian Yu Jing jauh di atas King Yun, dia pun memberikan beberapa jurus tingkat tinggi. King Yun harus berlatih keras agar dapat menandingi kesaktian Yu Jing. Saat petugas sedang berpatroli dikejutkan dengan tewasnya Yu Chen. Keesokan harinya, anak buah Yu Chen mendatangi Yu Jing menuduh dialah yang telah menghabisi tuannya. Dan saat mereka akan menyerang, muncul Suyi. Dia akan membawa Yu Jing untuk penyelidikan lebih lanjut. Sementara Suju sedang mengotopsi Yu Chen. Dia menjelaskan kepada ketua bahwa pendekar yang telah menghabisinya berilmu sangat tinggi. Karena seluruh tenaga dalam Yu Chen diserap habis. Tak lama mereka pun keluar dan menyatakan bahwa Yu Jing tak bersalah. Ternyata pelakunya adalah ketua Sekte 9, namun dia berhasil menyembunyikan kejahatannya. 啊，公主，公主，一直也没机会跟您见一面。公主，我是。 Baiwan menemui Yu Jing karena banyak sekali pertanyaan yang tak dimengerti. Baiwan mulai bertanya apakah jebakan kitab Puyuan siasat Yu Jing. Yu Jing pun menjelaskan dia melakukannya untuk memancing keluar orang yang telah membantai keluarganya dan yang telah mencuri kitab Puyuan. Yu Jing juga meyakini bahwa kematian Yu Chen adalah ulah pendekar yang dicarinya karena mempelajari kitab Puyuan yang tak sempurna hingga sering kerasukan dan menyerap tenaga dalam korbannya. Dan Yu Jing mengikuti turnamen untuk mendapatkan rumput Lingyu memenuhi keinginan Baiwan mengembalikan ingatannya. Setelah dijelaskan semuanya, akhirnya kini Baiwan mengerti ternyata dia salah paham.
paham. 是我一直误会你了。他一直在用蒲元真经滥杀无辜，幕后黑手从未走远。那你为什么不跟我解释呢？100万也不都明白了吗？因为你同我约定过，要与我比我更懂你，也没有人比我更爱你。 Kompetisi tahap 2 digelar, semua pendekar akan membuktikan kesaktiannya. Namun dengan mengejutkan, pertandingan pertama Lin Peng melawan istrinya yaitu Muki, yang sontak saja membuat semua terkejut termasuk orang tua Lin Peng yang sudah hadir di sana. Mereka pun membuat perjanjian pertandingan. Jika Lin Peng menang, Muki harus kembali ke lembah dan perceraian dibatalkan. Namun jika Muki menang, Lin Peng tak boleh menemuinya lagi untuk selamanya. Lin Peng memutuskan untuk mengalah hingga turnamen dimenangkan oleh Muki. Sesuai dengan perjanjian sebelumnya, Lin Peng yang dinyatakan kalah harus mematuhinya. 玉凌风此生不得与你相见。明白。从今以后，我与金小姐永不相见。 Baiwan yang akan naik ke arena turnamen besok dilatih terlebih dahulu oleh Yujing. Lawan Baiwan adalah Feilin, pendekar dari Sekte 9. Jika ingatannya dan kesaktian Baiwan tak disegel, sebenarnya akan mudah mengalahkan musuhnya. 第2招，坚守。 Pertandingan berikutnya, Baiwan akan menghadapi Feilin. Namun Feilin terlihat ketakutan karena sebelumnya telah diancam oleh King Yun. Dengan mengejutkan, Feilin mengatakan bahwa Baiwan telah menyerangnya kemarin malam. Menurut peraturan Wuhu, siapapun yang bertarung di luar arena selama kompetisi berlangsung, maka keduanya akan didiskualifikasi. Tentu saja membuat Yujing senang karena tak akan ada lagi bahaya mengancamnya. Yang ternyata semua ini siasat Yujing yang sebelumnya menemui King Yun agar mendiskualifikasi Baiwan demi keselamatannya. 此事有我九重幽宫弟子可作人证，他根本没有见到他，他在污蔑我。胡会宣布取消2人参赛资格，100万飞廉破坏五胡会规则。 Dan singkat cerita, semua pendekar dikalahkan oleh Yujing dan King Yun. Mereka berdua akan bertemu di babak final yang akan diselenggarakan besok. Malam harinya, King Yun melatih diri meningkatkan tenaga dalamnya. Yang ternyata sang ayah memberikan jurus tingkat tinggi tersebut dari kitab Puyuan. Tibalah saatnya pertandingan final dimulai. Yujing akan melawan King Yun yang kini sudah menguasai 3 jurus dari kitab Puyuan. Seperti biasa, kedua pendekar yang akan bertarung menetapkan perjanjian. Jika King Yun menang, maka Baiwan akan dibawa kembali ke Sekte 9. Dan jika Yujing menang, King Yun dan seluruh pendekar Sekte 9 tak boleh mengganggu Baiwan lagi selamanya. Dan pertarungan pun dimulai. Akhirnya turnamen dimenangkan oleh Yujing. King Yun kalah dan terluka parah, namun Yujing terkena racun mematikan. Dan kini ketua mengetahui bahwa pendekar yang mengalahkannya adalah Yujing, satu-satunya pendekar yang mampu menahan serangan kekuatan kitab Puyuan. Yujing pun mengambil hadiahnya. Namun saat akan pergi, tiba-tiba ketua bangkit dan mengatakan yang mengejutkan, bahwa 5 tahun yang lalu Yujing telah membantai seluruh keluarga Su dan yang telah mencuri kitab Puyuan. Ketua juga menuduh Yujing yang telah menghabisi Yu Chen dengan menggunakan ilmu kitab Puyuan. Sontak saja membuat seluruh pendekar yang hadir murka. 他刚刚用的就是蒲元真经，这2个恶贯满盈的恶徒，从幽宫众弟子听令，真是邪门啊！
Yujing dan Baiwan berhasil meloloskan diri dari amukan para pendekar. Untung saja dia telah merencanakan sebelumnya bahwa semua ini akan terjadi. Mereka kini akan menuju kediaman Muki, jasa pengawalan keluarga Yin. Yujing menyarankan agar Baiwan memulihkan ingatannya di sana agar lebih tenang dan leluasa. Setelah melalui perjalanan panjang, akhirnya mereka tiba di sana. Tak lama, Jiansan dan Suju pun muncul. 还需多叨扰几日了。我自然是要给几分薄面的。区院主请我这个神医来，这次我终于可以恢复记忆了。小姐，阿珍这次帮我拿到羚羊草了。 Malam harinya, Yujing menemui Baiwan dengan membawa rumput lingyu. Kini saatnya ingatan Baiwan akan kembali pulih seutuhnya. Namun setelah meminumnya, Baiwan tak sadarkan diri. Suju mengatakan reaksi dari rumput tersebut akan membuatnya tak sadarkan diri beberapa hari. 都是正常的，喝了这个药会昏睡几天。院主放心。百万，一些好的、坏的，你别能想起从前的一切了。 等你睁眼醒来。 Yujing yang masih menjaga Baiwan kedatangan Jiansan melaporkan bahwa sekte Tingkin diserang. Yujing pun bergegas pergi menuju sektenya. Dan keesokan harinya, akhirnya Baiwan bangun dari pingsannya. Namun anehnya ingatan Baiwan belum kembali sedikit pun. Tak lama muncul Muki mengabarkan bahwa sekte Tingkin diserang oleh gabungan sekte besar yang dipimpin oleh sekte 9. 居然出事了！百万，你醒了！我得赶紧去找阿正。 几个门派联手起来，已经围攻到听琴院。据说区院主在武会会上得罪了众人。 Suyi yang ditugaskan oleh King Yun untuk mengambil kitab Puyuan berhasil mendapatkannya saat ketua sedang menyerang sekte Tingkin. Sebelum diserahkan, Suyi mengingatkan jika mempelajari kitab Puyuan tak sempurna akan kerasukan seperti yang dialami ketua. King Yun tak peduli apapun resikonya, dia tetap akan mempelajarinya. 快把它给我！练死功者极易走火入魔，并不是你想象的那样威力无穷。即便走火入魔，我也别无选择。这是我唯一能够赢曲征的机会。 他一定会回来的。等我杀了曲征，你生死的人只有我。把经书给我。 Baiwan pergi ingin menemui Yujing. Kedua temannya mencegah karena berbahaya jika pergi ke sekte Tingkin. Dan tiba-tiba muncul King Yun, dia mengajak Baiwan untuk pergi bersamanya. Namun karena menolak, King Yun membuat mereka tak sadarkan diri. Lalu dia membawa Baiwan ke sebuah gubuk. Tak lama, Baiwan pun tersadar dan ingin pergi namun dihadang oleh King Yun. 就算没有灵药草，我也要让你想起我，你不能走。阿楚，我叫阿初，我叫晴雨。阿楚，阿楚，你想起来了吗？ 我是青云。青云。 King Yun mencoba memulihkan ingatan Baiwan sedikit demi sedikit. Dia menjelaskan bahwa gubuk ini tempat persinggahan saat menjalankan misi. Hanya mereka berdua yang tahu. Lalu dia membawa Baiwan keluar memperlihatkan batu nisan yang pernah dibuatnya dulu. King Yun dan Baiwan pernah berjanji sehidup semati. 外出任务十分凶险，这是我们两个人的墓碑，所以你提前给我们两个立了碑。阿楚姐姐，你还没有看见我，不许你死。你不说治好眼睛要第一个看见我吗？你可不可以和我一辈子在一起？如果我死不了， 好好好，我什么都答应你，行吗？ Akhirnya Baiwan sudah mulai pulih ingatannya meski baru sedikit. Baiwan memang pernah berjanji untuk menemani King Yun selamanya. Namun saat itu karena keadaan yang darurat agar King Yun selamat. Baiwan menjelaskan bahwa dirinya hanya menganggap King Yun sebagai adiknya. Tak lama suara panggilan berbunyi dari mereka sekte 9. King Yun pun bergegas pergi. Dan tiba-tiba ingatan Baiwan terus bertambah, dia mengingat kejadian 5 tahun yang lalu. Baiwan juga mengingat saat pertama kali bertemu Yujing dengan nama samaran Yipei. Mereka pernah bertarung melawan sekelompok pendekar. Namun saat Baiwan terjatuh, Yipei menyelamatkannya. Dari sanalah mereka berdua saling jatuh cinta. Namun setelah beberapa hari, Baiwan ditugaskan untuk menghabisi pendekar yang telah membantai keluarga Su. Setelah mengetahui kebenarannya, Baiwan menemui ketua. Dia marah karena telah dibohongi. Ternyata Yipei bukan pendekar yang menghabisi keluarga Su, melainkan ketua sendiri yang telah membantainya. Yipei satu-satunya yang tersisa dari keluarga Su, namun tak diketahui oleh ketua. Dari situlah ketua murka dan menghabisi Baiwan, namun gagal hingga saat ini masih hidup. 这屠杀徐家满门的人明明是你，是你一直在培植黑煞，滥杀无辜。我要让天下人知道，我不能继续看你欺骗天下人。还能活着离开这儿吗？ 你
Akhirnya kini Baiwan mengerti kenapa Yujing melarang keras memulihkan ingatannya, karena Yujing tak ingin Baiwan dihantui oleh rasa bersalahnya telah menghabisi keluarga Yujing. 是不想让我恢复记忆。阿正他早就知道这一切，他是在保护我，是个双手沾满鲜血的杀人恶魔，但我却一直误会他，也是为了保护我，把我留在镖局。 应该所有人的注意力罢了。他回听祈愿是为了 Muki dan Suju masih mencari Baiwan. Suju disuruh untuk kembali ke biro pengawalan untuk membawa beberapa prajurit. Lalu Muki meneruskan pencariannya. Namun tiba-tiba ada dua pendekar menghadang. Saat Muki meminta tolong terdengar oleh Lin Peng yang tak jauh dari sana. Karena terhalang oleh perjanjian tak boleh bertemu, Lin Peng pun memakai topeng menolong Muki. 你是欺负一名弱女子。走。多谢大侠出手相救。我们是不是在哪儿见过？你是？他是阿树哥哥。 Ketua Sekte 9 telah memerintahkan seluruh sekte dunia persilatan untuk menyerang Sekte Tingkin. Suyi melaporkan bahwa semua pendekar sudah berada di sana, namun Yujing belum juga keluar. Ketua pun memerintahkan untuk segera pergi menghancurkan Sekte Tingkin, menghabisi Yujing dan Baiwan. 大家随我一同攻入听琴院，除曲征和叛贼而出。是。 Ketua meminta di hadapan semua pendekar bahwa Yujing yang telah menghabisi keluarga Su dan Baiwan telah mengkhianati Sekte 9 yang telah mencuri kitab Puyuan. Namun mereka semua tak tahu termasuk Ketua bahwa Yujing satu-satunya keluarga Su yang masih hidup. Ketua pun menurunkan perintah untuk menyerang. Namun tiba-tiba Baiwan muncul dengan ingatan yang telah pulih kembali. Begitu juga dengan kesaktiannya. 要找的人，不就是我吗？孽徒阿初，罪之人，自当伏诛。劫曲征，背叛师，是怕我揭开真相吗？ Saat Baiwan akan membongkar kejahatan Ketua Sekte 9, akhirnya Yujing keluar. Dengan mengejutkan, Yujing mengakui bahwa dialah yang telah menghabisi keluarga Su. Baiwan terkejut dan menghampiri Yujing. Namun Yujing semakin murka, dia melesatkan pedangnya hingga Baiwan tak sadarkan diri. 你敢伤他！ Baiwan sadar dari pingsannya, kini dia sudah berada di kediaman Muki. Dia ingin menemui Yujing meminta penjelasan mengapa mengakui semua tuduhan ketua. Muki menjelaskan pertempurannya tak selesai. Yujing memasuki ketua Sekte Tingkin dan para pendekar pun sudah meninggalkan Tingkin. Mereka semua tak mengerti yang dilakukan Yujing. Ternyata tindakan Yujing untuk menghindari ancaman seluruh pendekar kepada Baiwan. Kini semua pendekar tak akan lagi mengejar Baiwan setelah Yujing menikamnya di depan semua pendekar. Yujing telah menanggung semua kesalahan Baiwan. 他为什么要刺伤你？这究竟是怎么一回事啊？ 他所做的一切是什么意思啊？都是为了把我揽下罪责。 Yujing selamat namun sedikit terluka karena dikeroyok banyak pendekar. Ketua Sekte 9 belum diungkap kejahatannya. Dan untuk sementara, Yujing berdiam diri di sektenya sambil memulihkan tenaga dalamnya. Dia pun menulis surat kepada Baiwan akan segera menghancurkan dalang dari semua kejahatan. 我不能让景渊再伤害到你。你的记忆已经全部恢复了，所以我和景渊这一战，百万以速战速决。